Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iqbar Septiawan dari Prodi Manajemen dengan NRP dengan NIM 23101079. Baik, ini adalah tugas pertama sebelum tugas UAS ya, Bapak atau rekan-rekan. Saya mengambil pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Yang pertama, konsep dasar permintaan dalam rantai pasok. Peramalan permintaan atau demand forecasting itu ialah proses memperkirakan jumlah kebutuhan pasar terhadap produk atau jasa pada periode waktu tertentu berdasarkan data historis dan asumsi tertentu. Kemudian yang satunya pengelolaan permintaan atau demand management. Ialah upaya aktif perusahaan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menyelaraskan permintaan agar dapat dipenuhi secara efektif oleh sistem rantai pasok. Perbedaan antara keduanya ialah peramalan permintaan fokus pada prediksi, sedangkan pengelolaan permintaan fokus pada pengendalian dan penyesuaian permintaan. Kemudian selanjutnya instrumen pengelolaan permintaan. Ada beberapa instrumen, salah satunya promosi, ialah kegiatan pemasaran untuk mendorong peningkatan permintaan melalui diskon, iklan, atau program khusus. Yang kedua, penetapan harga atau pricing. Strategi harga untuk mengatur tingkat permintaan, misalnya harga promo, bundling, atau dynamic pricing. Yang ketiga ialah manajemen rak atau self-management, ialah pengaturan penempatan produk untuk meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses konsumen. Yang keempat ialah struktur kesepakatan atau deal structure, pengaturan kerjasama penjualan antara produsen dan distributor atau retailer. Tujuan pengelolaan permintaan ialah menyeimbangkan permintaan pasar yang berfluktuasi, mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan produksi, meningkatkan tingkat pelayanan pelanggan. Aggregate planning ialah perencanaan jangka menengah yang bertujuan menentukan tingkat produksi tenaga kerja dan persediaan secara keseluruhan. Sales and Operation Planning (SNOP) merupakan proses perencanaan agregat lintas fungsi untuk menyelaraskan rencana penjualan dan operasi perusahaan. Komponen dalam perencanaan agregat: kapasitas tenaga kerja, jam lembur, subkontrak, persediaan atau inventory, pengelolaan stok untuk menjaga keseimbangan antara biaya dan ketersediaan produk, backlog, penundaan pemenuhan sebagian permintaan pelanggan ke periode berikutnya. Model perencanaan agregat. Parameternya ialah harga jual produk, biaya produksi per unit, kapasitas awal, tingkat produktivitas, dan jumlah hari kerja. Variabel keputusan: jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, jam lembur, subkontrak, persediaan akhir, dan backlog. Fungsi tujuan dari variabel-variabel tersebut ialah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan total biaya. Kemudian untuk kendala-kendalanya ialah kapasitas produksi, permintaan pasar, keseimbangan tenaga kerja, kendala operasional lainnya. Proses Sales dan Operation Planning (SNOP). Pengumpulan data permintaan dan peramalan, review dan penyesuaian rencana kerja, perencanaan kapasitas dan pasokan, rapat pra-SNOP lintas fungsi, rapat eksekutif untuk pengambilan keputusan akhir. Perspektif dalam SNOP, penjualan, target produksi, target volume penjualan tinggi, tingkat layanan pelanggan maksimal, operasi, efisiensi proses produksi, utilisasi kapasitas optimal, persediaan terkendali.
Collaborating Planning, Forecasting, and Replenishment atau CPFR ialah kolaborasi antara pelaku rantai pasok untuk menyelaraskan peramalan, perencanaan, dan pengisian ulang persediaan guna mengurangi perbedaan data dan meningkatkan kinerja bersama. Baiklah, penutup pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi yang baik membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.